Nah, motornya mati-matian ya. Motornya mati-matian, bos. Nah, mesin sudah nyala. Kita tunggu sebentar. Suhunya udah 80 derajat, suhu ideal. Putaran mesin motor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kawan-kawan semuanya. Jumpa lagi dengan saya Amar 12 Motor. Hari ini ada motor Soul injeksi. Ya, mesinnya ini sama kayak Mio J. Jadi pokok permasalahan motor ini adalah motornya bisa hidup, langsamnya ya lumayan stabil, tapi motor mati-matian. Mati-matian dalam arti kayak ada suara cegukan, terus motornya mati. Kalau secara logikanya adalah kalau di motor karburator itu berarti motor yang keiritan bahan bakar. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Coba kita nyalakan mesinnya. Nah, mati. Hidup. Nah, mati lagi. Penyakitnya seperti itu. Nah, motor ini adalah motor lemparan dari bengkel. Dan motor ini untuk penanganannya ya, kalau sedikit cerita, ini motor sudah dipinjemin injektor, sudah dipinjemin koil, busi, steel klep, dan lain-lain. Tapi motornya masih seperti ini saja, mati-matian. Terus pengecekan ulang aku berarti aku ngecek di bagian injektor. Ini tak cek ulang, debit injektor per menitnya itu sekitar 52 mili, berarti injektor normal. Busi sudah saya pinjemin ya, tetap aja kok busi koil ya. Nah, berhubung di sini ada scanner, ini motor langsung ketemu penyakitnya. Jadi dilihat dari data pun sudah kelihatan bahwa motor ini bermasalah ada di bagian sensor tertentu ya. Coba kita cek dulu. Untuk pengecekan kita masuk ke Yamaha, lalu kita pilih mode otomatis, terus klik mesin, kita matikan, tekan OK, lalu kita nyalakan kunci kontak. Nah, di sini kita bisa lihat data di mode tes aktuator. Matikan kunci kontak, tekan OK, nyalakan. Mohon tunggu sebentar, sing sabar ya bro. Oke, tulisannya sing gawe scanner ya Jan. Luar biasa. Nah, di sini di sensor TPS-nya tertera di angka 15. 15 itu berarti kalau misalkan nilai referensinya 14 sampai 20 itu kalau gas nutup, kalau terbuka itu di 97 sampai 107 kalau terbuka gas penuh. Berarti ini nilai TPS-nya masih bagus. Nah, di sini untuk tekanan udara masuk KPA-nya di 88,4, sedangkan nilai referensinya kondisi mesin diam itu harusnya di 98 sampai 103 kPa. Nah, ini bermasalah di sini nih. Coba kita cek yang lain. Temperatur udara masuk ya, satuannya itu derajat Celcius. Ini 41 derajat. Ini berarti temperatur udara masuk itu namanya IATS. IATS. Ini IATS-nya nih, IATS. Kalau yang tekanan udara masuk ini IAPS. Ya, IAPS itu berarti intake air pressure ya. Nah, kalau yang ini temperatur udara masuk, ini berarti yang IATS, intake air temperatur, seperti itu. Oke, lalu kita cek lagi temperatur mesinnya. Ini suhu ideal ya, antara 78 80. Terus koil ini kalau kita aktifkan 5 kali ya, dia akan peletik seperti itu. Injektor, kontrol putaran langsam, terus oke,
tampilan sejarah kerusakan, nggak ada sejarah kerusakan. Penghapusan sejarah kerusakan ya di sini sudah 0, nggak ada berarti. Menghapus nilai koreksi, kalau nilainya 2 berarti wajib di reset ulang. Di sini nilainya angka 1, berarti tidak perlu di reset. Oke, langsung kita masuk saja ke mode monitor data. Oke, kita matikan kunci kontak, tekan OK, nyalakan kunci kontak. Nah, di sini sudah kelihatan ya, untuk pokok permasalahannya adalah di bagian barometernya. Ini nilainya di bawah 103 kPa. Terus kalau tegangan bukaan gas ini TPS ya. Terus tegangan O2 sensor ya sekitar 0,27 sebelum mesin nyala. Terus tekanan udara masuk. Tekanan udara masuk ya, ini namanya IAPS. IAPS itu erat hubungannya dengan ini, dengan barometer ya, seperti itu. Terus jumlah kerusakan 0, durasi semprotan oke, standar normal. Oke, coba kita cek. Nah, motornya mati-matian ya. Motornya mati-matian, bos. Sebetulnya untuk penyakit-penyakit yang memerlukan penanganan khusus seperti ini, ya emang wajib punya yang namanya scanner, karena fungsi dari scanner itu untuk mengamati data. Ya kalau misalkan kalian ada alat lain gitu kan yang masih normal, yaitu bisa kalian pasangkan seperti itu kan. Tapi kalau nggak punya, terus kita punya scanner, ya minimal kita punya data khusus ya, yang berarti bisa menjadi acuan bahwa kerusakan itu ada di bagian mananya. Nah, ini langsung kita copot saja ya. Ini sudah saya kasih tanda X, B, berarti kerusakan di tadi ya, barometernya. Lalu kita pasangkan untuk yang punyanya Vixen. Tinggal kita pasangkan soketnya dulu seperti ini. Nah, buat kalian kalau misalkan servis throttle body, khususnya motor-motor yang menggunakan sensor max seperti ini, alangkah baiknya ini sensor kalian lepas ya. Karena apa? Karena di bagian yang IAPS atau tekanan udara itu dia sangat sensitif ya di bagian sini ya. Jadi di dalamnya itu ada kayak semacam membran buat mengukur barometer udara seperti itu kan. Nah, ini kalau misalkan kena bensin itu bahaya. Nah, kalau yang ini buat IATS, ini temperatur. Kalau yang ini untuk TPS-nya ya, metodenya pakai metode medan magnet seperti itu. Nah, tinggal kita pasang seperti ini. Nanti kita cek hasilnya bagaimana, apakah nilai barometernya itu sudah sesuai standarnya dan hasilnya nanti bagaimana, kan seperti itu mbok ya. Untuk sensor max-nya sudah kita pasang ya, itu ada tanda di bawah putih, tanda centang. Lalu kita coba cek untuk di data scannernya. Kita on kan dulu, lalu kita masuk ke mode aktuator. Di mode aktuator lalu kita matikan kunci kontak, tekan OK, nyalakan lagi. Sing sabar ya bro, karena tulisannya sing sabar ya bro. Nah, di sini kita coba langsung ke tekanan udara. Kalau kita lihat data di sini, tekanan udaranya berada di nilai 101. Kalau kita cek di sini nilai referensinya adalah 98 sampai 103, berarti sudah normal. Ya, teman-teman. Ini identiknya berarti sama IAPS. IAPS ya.
kalau kita ingat-ingat IAPS, PS itu pressure, itu berarti tekanan udara. Kalau kita klik ke kanan, ini ada temperatur udara masuk. Kalau temperatur udara masuk itu masuknya berarti di IATS. IATS itu T-nya temperatur, seperti itu. Ya, standarnya di angka sekian lah, 40, 41, 42, ya, menyesuaikan dengan kondisi suhu mesin. Ya, kalau yang ini IATS. IATS seperti itu. Lalu kita masuk ke mode monitoring data. Kita matikan kunci kontak, lalu kita tekan OK, nyalakan kunci kontak. Agak ribet sih ya kalau Yamaha. Nah, di sini untuk barometernya di 102. Berarti kan sudah normal, ya kan? Lalu kita ini tegangan bukaan gas ini identiknya sama TPS. Kalau di pelintir gasnya ya nanti dia akan naik seperti itu, ya kan. Oke, kita nyalakan mesin dulu. Nah, mesin sudah nyala, kita tunggu sebentar. Suhunya udah 80 derajat, suhu ideal. Putaran mesin motor injeksi itu rata-rata di 1500 sampai 1600. Terus tekanan udara masuk di suhu ideal antara sekian ya, 43, 44, 42 seperti itu. Lalu tegangan baterai ya standar lah, 12 volt. Lalu di sini tegangan O2 sensor ya naik turun. Kalau mesin diam itu biasanya di 0,27 sekian. Tapi kalau mesin sudah nyala dia akan naik turun. Ya. Lalu untuk KFR-nya 13, 14, 15, terus tekanan udara masuk nilainya sekitar segini. Ya, 44, 43 kPa. Durasi semprotan BBM 2 milisecond. Ini kategori motor irit. Terus kontrol udara langsam 20%. Lalu untuk keseimbangan campuran O2 ini kita patokannya itu berada di angka 0. Ya, patokannya berada di angka 0. Semakin nilainya minus itu semakin agak keboros, semakin nilainya plus berarti semakin irit. Seperti itu. Nah, ini motornya sudah tidak mati-matian lagi ya teman-teman ya, berarti sudah sembuh. Penyakitnya berada di sensor max. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya sensor max itu ada 3 fungsi ya. Fungsi yang pertama ini yang bagian tengah sini, ini untuk TPS ya. TPS itu kinerjanya adalah dengan medan magnet. Terus kalau yang panjang-panjang ini namanya IATS temperatur. Jadi tekanan temperatur udara yang masuk ke throttle body ya ini. Lalu kalau yang untuk IAPS atau tekanan udara itu dia masuknya di lubang kecil ya, ada lubang kecil toh. Di dalamnya ada kayak membran tipis banget kayak selaput seperti itu. Dan kalau misalkan kalian servis motor terus sensornya ini enggak kalian lepas, terus kalian bersihkan throttle body pakai bensin, pakai apa terserah kalian, terkadang bisa bikin error di bagian IAPS-nya. Jadi hati-hati kalau servis motor bertipe throttle body yang ada sensor max-nya, lebih baik dicopot dulu ya, lalu dibersihkan yang throttle body-nya. Jadi ini sangat sensitif sekali seperti itu. Nah, oke, buat teman-teman yang mengalami motor seperti ini ya, dengan ciri-ciri langsamnya itu mati-matian kayak ceguken, terus motor mati, itu artinya motor sampean terlalu irit. Nah, yang membuat motor seperti itu adalah di bagian sensor max-nya, alias lebih identik ke IAPS-nya sudah di bawah 103 kPa. Ya, kalau kalian punya scanner kalian bisa kucing geldut ya.
Kalau kalian punya scanner, kalian bisa di-scan datanya, nanti kelihatan. Kalau kalian nggak punya, kalian bisa langsung pinjamkan sensor max motor yang normal seperti itu. Ya, kurang lebih seperti ini untuk permasalahan motor yang bisa saya sampaikan di siang hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi. Jangan lupa like, comment, subscribe lur. Terima kasih.